Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat-nikmat Allah, dua nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan kedua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita, membimbing kita untuk menuju hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di hari akhirat. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada mereka, keluarga, sahabat yang Allah muliakan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal di acara Sudut Pandang Islam UB On TV Universitas Ubudiyah Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mau'idhah, hendaknya bermanfaat kepada saya pribadi dan terkhusus kepada para hadirin yang Allah muliakan. Dalam menjalani hidup ini, kita mengetahui dan memahami semuanya bahwa hidup di dunia ini singkat, sesaat, dan sementara. Semuanya akan berakhir. Apakah berakhir itu kepada manusia yang dikatakan dengan kematian, dan berakhirnya alam semesta ini, yaitu datangnya hari kiamat. Yang kematian dan hari kiamat itu pasti terjadi dan wajib kita mengimaninya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita untuk menjalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Di dunia ini yang patut kita syukuri yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita dan memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat tersebut segala amal ibadah yang kita lakukan tentunya didasari dengan ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menerimanya dan akan memberikan balasan kepada kita esok di hari akhirat, yaitu syurganya. Dan juga dengan kedua nikmat ini, nikmat iman dan nikmat Islam, Allah akan memberikan kepada kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di hari akhirat, dengan syarat menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Islam agama yang hak, agama Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ajaran-ajaran Islam telah tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berisikan petunjuk-petunjuk, perintah-perintah dan larangan-larangan demi kemaslahatan, keselamatan dan kebaikan manusia itu sendiri dalam menjalani hidup di dunia ini dan memperoleh kemenangan esok di hari kiamat. Oleh karena itu, hanya Islam satu-satunya agama yang Allah terima dan yang Allah ridai. Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh karena itu, kita sekarang yang sudah berada dalam Islam untuk senantiasa menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, agar kita memperoleh keselamatan untuk hidup di dunia dan memperoleh keselamatan untuk hidup di hari akhirat.
Di samping itu Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah selalu mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun kita menjalani hidup di dunia ini, janganlah sekali-kali kita keluar daripada agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Jika hal itu yang kita lakukan diakibatkan kepentingan dunia yang sementara kita keluar daripada Islam, maka sungguh orang yang demikian mendapat kerugian yang besar, yaitu celaka di dunia dan mendapat azab yang pedih esok di hari kiamat. Karena itu Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam firman, dalam surah yang lain, yang artinya barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu daripadanya, dan di hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jelas telah Allah sampaikan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menuntut ilmu supaya kita memperoleh keselamatan. Banyak realita yang kita lihat di lapangan. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang jauh daripada Allah, jauh daripada syariat Allah, tidak memahami apa itu Islam, padahal Islam itu adalah petunjuk yang dapat membawa keselamatan bagi pemeluknya untuk hidup bahagia di dunia dan bahagia di hari akhirat. Dan apabila ada seseorang yang memang tidak paham akan itu, diakibatkan tidak adanya pengetahuan tentang ilmu agama Islam, maka sering kita lihat apabila Allah memberikan cobaan hidup kepada orang tersebut, seperti kemiskinan, kekurangan harta, ekonomi yang tidak stabil, sehingga dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari dia banyak mengeluh, resah, gundah, dan pada akhirnya hilanglah kesabaran. Dan apabila ada datang orang yang di luar daripada Islam, yaitu orang kafir, yang menawarkan sesuatu kepada dia, biasanya sering kita lihat yang terjadi adalah orang yang demikian rela mengorbankan Islam, pindah kepada agama selain daripada Islam. Diakibatkan apa? Kalau kita lihat adalah hanya materi semata. Kenapa hal ini terjadi? Karena orang tersebut tidak ada pengetahuan tentang Islam, tidak mau mempelajari, sehingga nafsunya lah yang menguasai dia. Maka dalam Islam itu sangat tidak diharapkan. Karena Allah sayang kepada kita, maka marilah sama-sama kita untuk senantiasa belajar tentang ilmu agama Islam kepada mereka, yaitu para ulama yang ada di daerah, belajar langsung kepada mereka tentang hukum-hukum syariat Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai contoh yang menyebabkan seseorang keluar daripada Islam ada 3 sebab. Yang pertama, murtad karena keyakinan, seperti mengingkari sifat Allah, mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh mengingkari sifat Allah, Allah dalam Al-Quran telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah di sana menyebutkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Apabila ada seseorang mengatakan Allah itu beranak atau Allah itu dua, maka sungguh orang yang demikian telah murtad, yakni keluar daripada Islam. Yang kedua, murtad terkait dengan perkataan, seperti menghina dan melecehkan Nabi. Contoh, mengatakan Nabi Muhammad dusta, mengatakan Nabi Muhammad pembohong, mengatakan Nabi Muhammad apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah palsu. Maka sungguh orang yang mengatakan demikian itu telah murtad.
maka sangat berbahaya. Maka disitulah pentingnya pengetahuan tentang agama Islam. Yang ketiga, murtad terkait dengan perbuatan, seperti sengaja meninggalkan salat dan mengingkari kewajiban salat. Sebagai contoh, ada seseorang berdua dengan kawannya, lalu waktu azan telah tiba. Kawannya mengajak kawan satu lagi, mari kita salat. Dan kawan satu lagi mengatakan, aku tidak mau salat, kamu saja yang salat. Untuk apa salat? Kalau salat kita bertambah miskin, dengan salat kita bertambah susah. Maka salat itu tidak wajib, maka dia telah murtad. Maka sungguh berbahaya. Apakah itu dengan candaan, sengaja atau tidak sengaja, maka itu tetap keluar daripada Islam. Oleh karena itu penting menuntut ilmu agama, karena hukum menuntut ilmu agama yaitu fardhu'in. Oleh karena itu marilah sama-sama kita senantiasa memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, menjadi orang yang lebih baik, yang mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuk kepada Allah selalu agar ditetapkan dalam Islam, diteguhkan iman dalam kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita untuk selalu memperbaiki diri dan bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memilih kita, memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kepada kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini sekilas tentang mau'idhah singkat, hendaknya bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.